Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya satu. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa makna nafsiyah adalah sifat yang akal itu tidak menerima adanya sesuatu tanpa bersifatan dengan sifat tersebut. Ketika dikatakan bahwa Allah maujud, maka tidak masuk akal jika dia tidak bersifatan dengan sifat itu, yaitu sifat wujud. Pasti bersifatan dengan sifat wujud. Ketika kita mengatakan bahwa Allah maujud, maka ya pasti secara akal dia bersifatan dengan sifat wujud, sifat ada. Maka sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, tidak ada keraguan sama sekali tentang adanya. Itu makna wujud. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji pagi hari ini lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang nazam yang ke-23 dari kitab Jauharatut Tauhid, yaitu menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. Qala al-muallif fa wajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu dikelompokkan menjadi 3 atau 4. Bagi yang mengatakan 13 maka dikelompokkan menjadi 3. Bagi yang mengatakan 20 maka dikelompokkan menjadi 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, dan ada ma'ani. Kemudian ditambah yang mengatakan 20 dengan ma'nawiyah. Pengertian masing-masing telah kita jelaskan, dan di sini kita akan memasuki penjelasan tentang masing-masing dari sifat-sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah hanya satu. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa makna nafsiyah adalah sifat yang akal itu tidak menerima adanya sesuatu tanpa bersifatan dengan sifat tersebut. Ketika dikatakan bahwa Allah maujud, maka tidak masuk akal jika dia tidak bersifatan dengan sifat itu, yaitu sifat wujud. Pasti bersifatan dengan sifat wujud. Ketika kita mengatakan bahwa Allah maujud, maka ya pasti secara akal dia bersifatan dengan sifat wujud, sifat ada. Maka sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, tidak ada keraguan sama sekali tentang adanya. Itu makna wujud. Allah subhanahu wa ta'ala pasti adanya secara akal. Akal tidak menerima jika dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Nah, secara akal sering kita sampaikan tentang dalilnya, bahwa jika bahwasanya alam semesta ini adalah bukti tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akal kita mengatakan ada bangunan, pasti ada yang membangunnya. Ada tulisan, pasti ada penulisnya. Ada pukulan, pasti ada pemukulnya. Ada orang yang memukulnya. Ada perubahan, pasti ada yang merubahnya. Itu adalah
hukum akal. Akal mengatakan demikian. Jika dikatakan sebaliknya, misalnya dikatakan tulisan ini nggak ada yang menulisnya, akal kita menolak, nggak akan bisa menerima. Jika dikatakan bangunan ini nggak ada orang yang membangunnya, maka akal kita akan menolaknya, tidak menerimanya. Jika dikatakan bahwa pukulan ini nggak ada yang memukulnya, maka akal kita akan menolaknya, tidak akan bisa menerimanya. Ini jika dikatakan bahwa ada tulisan pasti ada yang menulisnya, ada bangunan pasti ada yang membangunnya, ada pukulan pasti ada yang memukulnya, ada perubahan pasti ada yang merubahnya, maka adanya bumi dengan segala isinya, manusia dengan berbagai macam jenisnya, kemudian binatang dengan berbagai macam jenisnya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, semua yang ada di bumi ini, langit dengan segala isinya, ini dipastikan ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya, dari tiada menjadi ada. Akal nggak bisa menerima jika dikatakan bahwa bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Itu akal kita tidak bisa menerima hal itu. Tetapi akal kita memastikan bahwa alam semesta ini pasti ada yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Sekarang kalau kita berpikir tentang satu saja dari alam semesta ini. Misalnya kita meletakkan sesuatu, biji tumbuhan misalnya biji rambutan, misalnya biji rambutan. Kita letakkan di tanah. Apa yang terjadi? Kemudian biji itu akan pecah dan muncul sesuatu dari dalamnya. Pecah di dua ujungnya, ujung atas dan ujung bawah. Yang atas kemudian akan menumbuhkan, dia akan menumbuhkan sebuah pohon. Kemudian yang bawah dia akan menumbuhkan akar yang kemudian tumbuh ke bawah. Yang satu tumbuh ke bawah menjadi akar, sehingga nanti pohonnya akan berdiri tegak, tidak roboh. Kemudian yang atas dia akan tumbuh terus. Setelah tumbuh dia pun akan mengeluarkan cabang-cabang. Setelah dia mengeluarkan cabang-cabang, kemudian mengeluarkan dedaunan. Setelah mengeluarkan dedaunan, kemudian dia mengeluarkan bunga-bunga. Setelah mengeluarkan bunga-bunga, kemudian dia mengeluarkan buah-buahan. Buah-buahnya itu bisa bermacam-macam dan seterusnya. Apakah adanya sesuatu yang proses seperti ini terjadi dengan sendirinya? Akal tidak bisa menerima. Akal memastikan pasti ada yang menumbuhkannya, ada yang ada yang menciptakannya, dari tiada menjadi ada. Semuanya ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta alam semesta ini. Manusia kita ini, dahulu kita nggak ada, kemudian kita menjadi ada. Maka pasti ada yang mengadakan kita, dari tiada menjadi ada. Karena nyatanya yang mengadakan kita itu bukan kita sendiri. Yang mengadakan kita itu bukan kita sendiri. Yang mengadakan kita juga bukan orang tua kita. Yang mengadakan itu pasti ada, dan dia pasti zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dalil yang bisa kita kemukakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Adanya alam semesta ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ragu seorang muslim terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ragu terhadap adanya Allah, dalam hatinya mengatakan Allah itu ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, ada apa enggak ya,
maka orang tersebut bukanlah seorang muslim, bukan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Maka seseorang yang ragu terhadap adanya Allah bukan seorang mukmin dia. Karena orang mukmin itu yang nggak ada keraguan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita melihat bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dikisahkan bahwa dahulu ada seorang alim yang berdebat dengan seorang ateis. Seorang ateis ini menantang salah satu ulama Islam untuk berdebat. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia meyakini bahwa alam semesta tercipta dengan sendirinya. Itu orang ateis, tidak mempercayai adanya Allah, adanya Tuhan. Dia dengan kecerdasannya, dengan kepercayaan dirinya, dia merasa bisa mengalahkan hujjah, argumentasi dari umat Islam yang meyakini adanya Allah. Maka dia menantang seorang ulama Islam untuk berdebat di depan umum. Maka difasilitasi kemudian oleh pemerintah ketika itu, difasilitasi untuk berdebat pada waktu yang telah ditentukan dan di tempat yang telah ditentukan. Orang ateis ini datang lebih dulu dari si alim, dari si ulama tersebut. Dan hadirin sudah datang, ternyata si alim ini, seorang ulama ini, dia terlambat datang ke majelis itu. Ketika si alim itu, si ulama itu datang, kemudian orang ateis itu langsung dia menanggapinya. Dia langsung menegurnya. Dia langsung mengatakan, lihatlah ulama kalian ini. Dia terlambat. Dikira keterlambatannya itu adalah karena takut. Karena takut berdebat, takut kalah berdebat dengan si ateis tersebut. Kemudian ditanya, kenapa kamu terlambat? Oleh si ateis tersebut. Kenapa kamu terlambat? Kemudian si ulama ini mengatakan, saya terlambat karena karena rumah saya itu ada di seberang sungai Dajlah. Saya tinggal di seberang sungai sana. Ketika tadi saya mau menyeberangi sungai, ternyata nggak ada perahu. Yang ada hanya hanya papan-papan yang berserakan. Kemudian saya pandangi saja, tiba-tiba papan-papan itu bergerak, kemudian menempel satu dengan yang lainnya, dan terbentuk sebuah perahu, kemudian saya menaikinya. Setelah itu saya menaikinya dan sampailah ke sini dengan sedikit terlambat. Kemudian orang ateis itu langsung menyergahnya, dia mengatakan, wahai masyarakat, adakah orang yang lebih bodoh dari ulama kalian ini? Masa dia bilang ada perahu tanpa ada yang membuatnya, ada perahu tanpa dipegang, tanpa disentuh oleh manusia, kemudian dia terbentuk sendiri menjadi sebuah perahu. Apa ada yang lebih bodoh dari ulama kalian ini? Kemudian dibalik oleh orang ulama itu, jika kamu nggak percaya ada perahu tanpa ada yang membuatnya, kenapa kamu percaya bahwa alam semesta ini nggak ada penciptanya?
Kenapa kamu mengingkari bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya? Orang tersebut langsung terdiam. Nah, perdebatan belum mulai, dia sudah kalah duluan. Nah, padahal belum dimulai perdebatannya, dia sudah kalah. Itulah hujjah daripada orang kafir yang sangat lemah, sehingga perdebatan ya tidak dimulai karena dia sudah kalah sebelum bertanding, sebelum dilaksanakannya perdebatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita nggak percaya bahwa ada perahu itu nggak ada yang membuatnya, maka kita juga nggak percaya jika alam semesta ini nggak ada penciptanya. Pasti ada yang menciptakannya, ada yang mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Maka umat Islam nggak ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ragu terhadap adanya Allah adalah sebuah kekufuran. Apalagi sampai menafikan atau sampai mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Karena buktinya nyata di depan mata kita, yaitu adanya alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat wujud ini di dalam Al-Quran seperti yang tadi kita sebutkan tidak ada. Secara lafaz tidak disebutkan, hanya saja secara makna itu ada. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran penuh dengan dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis Rasulullah penuh dengan dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja maknan la lafzon. Hanya secara makna, tidak secara lafaz. Tidak ditemukan di dalam Al-Quran bahwa ayat yang mengatakan Allahu mawjudun lafzan seperti itu. Tetapi secara maknan itu penuh Al-Quran dengan dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara firman Allah atau ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya Allah adalah firman Allah, afillahi syakkun, artinya la syakka fi wujudihi, tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afillahi syak, artinya la syakka fi wujudihi, tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis, di antaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Ibnul Jarud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Apa artinya kanallahu? Artinya Allah mawjud. Kanallahu artinya kanallahu mawjudan fil azal. Itu artinya kanallah. Artinya ini membuktikan Allah itu ada. Kanallahu ay kanallahu mawjudan fil azal. Allah itu ada pada azal, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Allah ada pada azal. Lihat, Allah ada pada azal. Artinya di sini secara maknan hadis ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, bersifatan dengan sifat wujud. Allah mawjud. Kan Allah artinya Allah itu mawjud pada azal. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Allah pada azal ada, sedangkan segala sesuatu selainnya itu tidak ada. Allah ada pada azal, dan langit nggak ada, bumi tidak ada, arsy tidak ada, manusia nggak ada, tempat tidak ada, makhluk tidak ada. Allah ada pada azal.
Azal adalah keberadaan tanpa permulaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan demikian telah terbuktilah naqlan wa aqlan, secara naqli dan akli, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mawjudun. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan menggunakan istilah Allahu mawjud adalah sesuatu yang bukan masalah di dalam bahasa Arab. Bukan sesuatu yang salah dalam bahasa Arab. Karena ada sebagian orang yang sok pinter dalam bahasa Arab, baru belajar tasrif lughawi sehari dua hari, kemudian dia menyalahkan istilah ini. Setelah dia belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Maf'ul berarti yang kena pekerjaan, yang terkena, yang menjadi objek dari suatu pekerjaan. Madrubun, orang yang dipukul. Matrukun, yang atau ya yang ditinggalkan, dan seterusnya. Berarti dia menjadi objek, menjadi objek dari suatu perbuatan yang terkena pekerjaan. Madrub berarti yang terkena pukulan, orang yang terkena pukulan. Nah, kalau ini maujud berarti Allah itu berarti diadakan, berarti dia makhluk, maka nggak boleh kita mengatakan maujud. Sebagian orang ada yang sok pinter dalam bahasa Arab, padahal dia baru belajar, kemudian dia mengkritik istilah Allahu maujud. Hadirin rahimakumullah, memang pada umumnya isim maf'ul yang mengikuti wazan maf'ul itu memang pada umumnya memiliki makna seperti itu, yaitu yang kejatuhan pekerjaan yang menjadi objek dari suatu perbuatan. Tetapi tidak selalu seperti itu. Seperti Allah maujud, Allah ma'bud, itu tidak berarti sesuatu yang terkena objek dari suatu perbuatan. Dan penggunaan istilah Allah maujud itu telah dipakai oleh para pakar bahasa, oleh pakar bahasa Arab dalam ma'ajim mereka, dalam mu'jam-mu'jam mereka. Di antaranya para sebagian ulama mengatakan Allahu mawjudun yasihhu ayyura. Allah Ta'ala itu mawjud, itu ada disebutkan dalam sebuah mu'jam. Allahu mawjudun yasihhu ayyura. Allah itu ada, mawjud, maka sah untuk dilihat. Kalau yang diadakan bahasa Arabnya itu bukan wajada yajidu, wajidun mawjudun, fahuwa wajidun wa dzaka mawjudun, tetapi dari kata apa? Aujada. Aujada yujidu fahuwa mujidun wa dzaka mujadun. Mujadun itu yang diadakan artinya. Kalau maujudun itu bukan artinya yang diadakan, tetapi yang ada. Maujudun zat yang ada tanpa ada keraguan. Itu makna Allahu maujud. Bukan artinya Allah itu diadakan sebagaimana klaim salah dari sebagian orang yang sok pinter dalam bahasa Arab, tetapi mereka tidak paham yang sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh para pakar dalam bahasa Arab al-lughawi, orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dalam bahasa Arab yang bisa dijadikan hujjah ucapannya di dalam bahasa Arab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya kita akan masuk pada pembahasan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlahnya, tetapi mayoritas ulama Asy'ariyah itu menyatakan ada berapa? Ada 5.
Yang pertama adalah sifat qidam, yang kedua adalah sifat baqa, yang ketiga adalah sifat wahdaniyah, yang keempat sifat al-mukhalafatu lil hawaditsi, dan yang kelima adalah sifat al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu binafsihi. 5 ini menurut kebanyakan atau mayoritas Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ada yang memasukkan sifat baqa itu pada sifat ma'ani sehingga tinggal 4 dan sifat ma'ani menjadi 8. Di sini kita mengikuti pendapat dari mayoritas ulama ahli sunnah Asy'ariyah bahwa sifat salbiyah itu ada 5. Sifat salbiyah seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya, artinya adalah sifat allati tadullu ala nafyi ma la yaliqu billahi anhu, yaitu menafikan atau sifat yang menunjukkan penafian terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya sifat al-qidam, maka dia menafikan al-huduts. Al-baqa, menafikan sifat al-fana, rusak. Al-wahdaniyah, itu menafikan sifat ta'addud, berbilangnya Allah, dan seterusnya. Jadi sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menunjukkan penafian terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumlahnya ada 5. Nah, sifat yang pertama dari sifat salbiyah adalah sifat qidam. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadimun, azaliyun, adanya tanpa ada permulaannya, adanya tanpa berpermulaan. Itu makna Allahu qadim, Allah bersifatan dengan sifat qidam. Disebut salbiyah karena sifat ini menafikan sifat apa? Huduts, baharu, yaitu berpermulaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafadz qidam seperti yang tadi telah kita jelaskan sebelumnya, di dalam Al-Quran itu juga penisbatannya kepada Allah itu tidak ada. Penisbatannya kepada Allah itu tidak ada. Yang ada justru penisbatannya kepada makhluk seperti yang disebutkan dalam surat Yasin. Disebutkan hatta adakal urjunil qadim. Ada. Hatta adakal urjunil qadim. Lafaz al-qadim dinisbatkan kepada al-urjun, kepada makhluk. Tetapi penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu tidak ada. Karena itulah maka orang Wahabi mengatakan nggak boleh disebut Allah itu qadim. Padahal seluruh umat Islam bil ijma' telah sepakat bolehnya menggunakan atau menisbatkan lafaz al-qadim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja penggunaan lafaz al-qadim itu berbeda di saat digunakan untuk Allah dan di saat digunakan untuk makhluk. Ketika al-qadim itu dinisbatkan kepada Allah, maka artinya seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu yang tidak berpermulaan. Alladzi la bidayata liwujudihi, yang adanya tanpa ada permulaannya. Itu ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika lafaz al-qadim ini dinisbatkan kepada makhluk, maka maknanya adalah madha alaihi zamanun tawil, telah berlalu
masa yang lama. Itu makna qadim ketika dinisbatkan kepada makhluk. Misalnya kita mengatakan Zaidun talibun qadimun. Zaid itu adalah murid qadim. Artinya apa? Marra alaihi zamanun tawil, telah lama, telah lewat, telah berjalan baginya zaman yang lama di sini, di pondok ini. Marra alaihi zamanun tawil. Dia sudah mondok belajar di sini sejak 2 tahun yang lalu. Maka dikatakan Zaidun talibun qadim. Tapi kalau yang baru masuk sekarang misalnya dikatakan huwa talibun jadid. Nah, talibun jadid, dia masih marra zamanun qasir. Kepadanya itu marra alaihi zamanun qasir. Baru saja, zamannya masih sedikit dia keberadaannya di sini. Itu ketika lafadz qadim dinisbatkan kepada makhluk. Hatta adakal urjunil qadim. Artinya urjun, pelepah kurma yang sudah tua, yang sudah lama, kemudian dia akan bulan itu akan membentuk seperti pelepah kurma yang sudah tua. Artinya yang sudah marra alaihi zamanun tawil. Misalnya kita mengatakan hadzal masjidu qadimun. Artinya masjid ini sudah dibangun sejak lama. Itu maknanya. Dalam mu'jam disebutkan al-haramani bina'ani azaliyatani bimisra. Bina'ani azaliyani bimisra. Azali maknanya sama dengan qadim. Juga memiliki jika dinisbatkan kepada makhluk artinya madha alaihi zamanun tawil, dan ketika dinisbatkan kepada Allah artinya adalah la bidayata liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil ma'na. Ittifaqun fil lafzi, persamaan dalam lafaz tetapi berbeda dalam makna. Ada di dalam bahasa Arab itu yang seperti itu, yang ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil ma'na. Bukan hanya ada, tetapi sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan bukan hanya ketika dinisbatkan kepada makhluk dan kepada Allah, dinisbatkan kepada sama-sama makhluk saja, berbeda siaknya, runtutan kalimatnya, itu sudah bisa memiliki makna yang berbeda meskipun lafadznya itu sama. Meskipun lafadznya sama, tetapi memiliki makna yang beda. Dan itu adalah sesuatu yang memang ada di dalam bahasa Arab. Demikian juga ini qadim. Allahu qadim. Hadzal masjid qadim. Hadzal tilmidhu qadim. Misalnya. Dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada makhluk. Lafadznya sama apa tidak? Sama. Maknanya sama apa tidak? Tidak sama. Ketika kita mengatakan Allahu qadimun, Allahu azaliyun, maka artinya Allah itu adanya tanpa permulaan. Tetapi ketika kita mengatakan hadzal masjidu qadimun, artinya bukan masjid ini nggak ada permulaannya, bukan itu artinya, tetapi masjid ini telah lama pembangunannya, telah berlalu masa yang lama adanya masjid ini, itu maknanya. Jadi ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang sifat qidam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Di dalam Al-Qur'an
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu. Huwal awwalu. Hanya Dia Allah saja yang al-awwal. Di sini tidak menggunakan lafaz al-qadim, juga tidak menggunakan lafaz al-azali. Tidak dikatakan huwal qadimu, juga tidak dikatakan huwal azaliyu, tetapi maknanya itu sama. Huwal awwalu artinya huwal azaliyu, artinya huwal qadimu. Kenapa kok dikatakan sama padahal lafadznya beda? Lafadznya beda, tetapi kenapa dikatakan huwal awwalu, itu maknanya huwal qadimu, huwal azaliyu, alladzi la bidayata liwujudihi. Para ulama menjelaskan bahwa ayat tersebut struktur kalimatnya adalah berupa jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Huwa itu adalah mubtadanya, al-awwalu itu adalah khabarnya. Mubtadanya berupa isim dhamir, yaitu huwa, yang dia merupakan bagian dari ismul ma'rifah, dari isim ma'rifah. Al-awwalu khabarnya, dia juga berupa isim ma'rifat karena ada alnya, al-awwalu, huwa al-awwalu. Maka di sini diketahui bahwa mubtada'nya berupa isim ma'rifat dan khabarnya juga berupa isim ma'rifat. Dalam bahasa Arab balaghah, jika ada sebuah kaidah, jika mubtada'nya berupa ismul ma'rifah dan khabarnya itu berupa ismul ma'rifah, maka yufidul hasr, itu berfaedah untuk membatasi. Berfaedah untuk membatasi. Sehingga kalau kita mengatakan huwal awwalu, artinya hanya Dia saja yang al-awwal. Hanya Dia saja yang awal. Beda kalau kita mengatakan Ahmad awwalun, beda. Beda ketika kita mengatakan Zaidun awwalun, beda dengan Allahu huwal awwalu atau huwal awwalu. Itu berbeda dari sisi makna. Huwal awwalu yufidul hasr karena mubtada khabar berupa isim ma'rifat. Maka nerjemahkannya bukan Dia itu al-awwal, tetapi hanya Dia, yakni Allah saja yang al-awwal. Hanya Dia Allah saja yang al-awwal. Bisa dipahami? Nah, jadi ada kata hanya saja itu dari mana? Kalau dia artikan harfiah tanpa memandang kepada faedah dari susunan kalimat itu, maka kan huwa artinya Dia, al-awwal artinya awal, artinya Dia itu awal, kan begitu. Tetapi kalau penerjemahan yang benar dengan melihat bentuk kalimatnya, maka huwal awwalu itu artinya hanya Dia saja yang al-awwal. Padahal dalam keseharian kata awal itu digunakan untuk makhluk apa tidak? Dipakai juga. Seperti saya misalnya mengatakan ana awwalu man dakhala fi hadzal bait, hadzal majlis misalnya. Digunakan awal untuk makhluk juga. Tapi kenapa dikatakan hanya Allah yang al-awwal? Menunjukkan bahwa al-awwal di sini berbeda dengan awal di sana. Al-awwal ketika dinisbatkan kepada Allah di sini berbeda dengan awal yang dinisbatkan kepada makhluk. Al-awwal yang dinisbatkan kepada makhluk adalah awal yang berpermulaan. Lah di sini hanya Allah yang al-awwal, berarti al-awwal
yang dinisbatkan kepada Allah adalah al-awwal yang berbeda dengan awal yang dinisbatkan kepada makhluk, yaitu al-awwal yang tidak berpermulaan. Nah, al-awwal yang tidak berpermulaan dipahami dari apa? Bentuk kalimat tersebut. Maka maknanya sama dengan al-qadim, sama dengan al-azali ketika dinisbatkan kepada Allah, yaitu huwal awal, hanya Allah saja yang adanya tanpa permulaan. Karena segala sesuatu selain Allah semuanya adanya berpermulaan. Dulunya nggak ada menjadi ada. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya tanpa berpermulaan. Itu dalil dari Al-Quran. Nah, secara akal, dalil akli tentang sifat qidam ini adalah dikatakan apabila Allah itu tidak bersifatan dengan sifat qidam, berarti bersifatan dengan apa? Ya hudus. Kalau dikatakan Allah itu tidak bersifatan dengan sifat qidam, berarti dia adanya berpermulaan, muhdas. Berarti dia muhdas, adanya berpermulaan, atau hadis, adanya berpermulaan. Jika adanya itu berpermulaan, maka dia membutuhkan kepada yang lain yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Berpermulaan itu apa artinya adanya berpermulaan? Artinya dulu nggak ada, kemudian sekarang ada. Itu namanya berpermulaan. Dulu nggak ada, sekarang menjadi ada. Itu namanya apa? Berpermulaan. Nah, kalau dikatakan Allah itu muhdas, bukan qadim, maka berarti dulunya nggak ada, kemudian ada. Jika dulunya nggak ada kemudian ada, maka pasti butuh kepada yang lain yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Paham? Nah, dan jika yang lain yang mengadakan Allah dari tiada menjadi ada itu juga hadis, muhdas, maka dia juga membutuhkan kepada yang lain yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Jika yang mengadakan tadi itu juga hadis, muhdas, maka dia juga butuh kepada yang lain yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Begitu seterusnya terjadi tasalsul tidak berujung, dan itu mustahil, tidak bisa diterima oleh akal manusia. Pasti ada yang terakhir yang adanya tanpa berpermulaan. Pasti seperti itu. Nah, maka tetaplah, sabitlah, terbuktilah secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ini adanya tanpa berpermulaan. Nah, ini secara akal. Adapun secara nakli, maka banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang tadi kita sebutkan huwal awwalu, itu di antara ayat yang menunjukkan sifat qidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sifat baqa. Nah, sifat baqa artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqin. Allah itu adanya tanpa berpenghabisan, tidak dikenai oleh rusak, tidak dikenai oleh hancur, tetapi atau hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala ada selamanya tanpa ada penghabisannya. Itu makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqin, bersifatan dengan sifat baqa. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang yang menjadi dalil tentang sifat baqa ini.
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika ay dzatu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika artinya dan tetap abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa di sini artinya Allah itu bersifatan dengan sifat baqa, abadi, yang tidak ada atau tidak dikenai oleh kerusakan. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum, sebagian ulama memaknai al-qayyum dengan ad-daimul wujud, yaitu zat yang abadi adanya, yang tidak berubah-ubah, yang senantiasa ada selamanya. Itu arti al-qayyum menurut sebagian ulama, dan ini adalah membuktikan atau secara nakli bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat baqa. Kemudian secara akal adalah ketika kita telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat qidam, maka secara akal pula pasti Allah bersifatan dengan sifat baqa. Kenapa demikian? Karena jika dimungkinkan secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dikenai sifat tiada atau sifat fana, maka dia tidak akan bersifatan dengan sifat qidam. Dia adalah keniscayaan. Ketika dikatakan bahwa Allah itu qadim, maka otomatis dia baqin. Karena jika dinafikan, Allah dikatakan misalnya Allah tidak bersifatan baqa, maka saat itu juga Allah ternafikan dari sifat qidam. Kenapa? Karena sesuatu secara akal, sesuatu yang tidak berpermulaan, maka dia pasti tidak berpenghabisan. Sesuatu yang tidak berpermulaan pasti tidak berpenghabisan. Takrib sebagai sebuah pendekatan saja, tetapi tidak sama. Kalau ini kan nggak ada. Kalau Allah ada, tetapi tidak berpermulaan. Yang kita contohkan ini pada makhluk hanya sebagai pendekatan, bukan sama seperti itu. Kalau si fulan misalnya itu nggak lahir, apakah dia akan mati? Tidak akan mati dia, karena dia nggak lahir. Karena dia berpermulaan dengan terlahir di dunia ini, apakah dia akan mati? Pasti dia akan mati. Karena dia berpermulaan, terlahir di dunia ini, maka dia akan berpenghabisan. Dia berpermulaan maka berakhiran, maka dia akan berakhiran, dia akan berpenghabisan. Kenapa? Karena dia berpermulaan, maka akan berpenghabisan. Tapi ini kan nggak ada. Sementara Allah itu ada, tetapi adanya tidak berpermulaan. Maka adanya Allah juga tidak berpenghabisan. Karena jika dikatakan Allah itu akan habis, akan punah, akan merusak, maka berarti dia tidak berpermulaan. Ternafikan sifat qidam, padahal tadi telah kita buktikan secara naqlan wa aklan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Dalam yang tadi, barusan tadi telah kita buktikan naqlan wa aklan bahwa Allah itu qadim. Maka secara akal juga Allah pasti bersifatan dengan sifat baqa. Pasti Allah itu baqin.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini yang perlu menjadi catatan kita, baqa'nya Allah itu berbeda dengan baqa'nya sebagian makhluk seperti surga dan neraka. Karena dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sebagian makhluk seperti al-jannatu wan nar, surga dan neraka, itu baqiyatani, keduanya baqa, keduanya tidak berpenghabisan. Itu dalam keyakinan kita seperti itu. Sebagian orang kemudian nggak terima, mengatakan, loh kalau begitu berarti sama dengan Allah. Sehingga kemudian mereka menjadi meyakini surga dan neraka itu tidak abadi menurut mereka. Karena takut menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan berbeda baqa'nya Allah dengan baqa'nya surga dan neraka. Baqa'nya Allah itu bidzatihi. Baqa'nya Allah itu bidzatihi. Apa artinya bidzatihi? Tidak ada sesuatu yang lain yang menjadikannya baqa. Memang zatnya baqa. Nggak ada sesuatu yang lainnya yang menjadikannya dia abadi. Itu namanya baqa'nya bidzatihi. Berbeda dengan surga dan neraka. Kalau surga dan neraka itu baqa'nya adalah bi'ibqa'illah atau bimasyiatillah. Surga dan neraka itu yang menjadikan, itu menjadi abadi karena dijadikan baqa oleh Allah. Dikehendaki menjadi baqa oleh Allah. Kalau dari sisi bendanya, dari sisi zatnya, surga dan neraka itu mungkin saja rusak. Kenapa? Karena dia berpermulaan. Bukankah tadi kita katakan sesuatu yang berpermulaan dia akan berpenghabisan. Surga dan neraka itu makhluk Allah yang menciptakannya. Dulu nggak ada kemudian menjadi ada. Maka dari sisi bendanya surga dan neraka itu mungkin saja dia akan rusak. Tetapi karena Allah menghendakinya menjadi baqa, maka dia jadi baqa. Karena Allah membakokkannya, menjadikannya baqa, maka surga dan neraka menjadi abadi baqa selamanya, tidak akan punah. Jadi kalau baqa'nya Allah tidak dijadikan baqa, tetapi zatnya memang baqin, memang bersifatan dengan sifat baqa. Sementara surga dan neraka itu baqa'nya karena dijadikan baqa oleh Allah. Berbeda. Hadirin rahimakumullah, insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang ini secara khusus. Karena waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.